Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nandang Suherman 61. Kita akan sharing terkait dengan Kota Tasik, terutama menyangkut dengan anggaran daerahnya. Kalau sebelumnya saya bandingkan antara kapasitas fiskal dengan perkembangan IPM. Nah, kita melanjutkan sekarang ini ingin melihat kemampuan pendapatan asli daerahnya di Kota Tasik seperti apa dan bagaimana itu digunakan dan untuk apa saja itu secara garis besar. Kayak kita tahu bahwa pendapatan asli daerah itu menunjukkan tentang kemampuan keuangan daerah yang real. Ya, kalau pendapatan daerah kan itu terdiri dari berbagai sumber, terutama yang paling besar kan dari dana transfer atau dana dari pusat. Nah, kita tahu bahwa Kota Tasik saya kumpulkan itu dari tahun 2017 sampai 2022 dan ini realisasinya yang sudah diaudit oleh BPK bahwa pendapatan pendapatan daerah secara keseluruhan itu kan secara trennya, perkembangannya itu selalu meningkat dan paling tinggi di tahun 2021 itu setelah ada COVID itu sudah di 2 triliun lebih. Nah, sementara selama ini di bawah 2 triliun gitu kan, seperti itu gambarannya. Nah, bagaimana dengan PAD-nya? PAD-nya itu pendapatan asli daerah untuk menunjukkan kemampuan daerah Kota Tasik dilihat dari PAD-nya ini sebetulnya. Seperti apa sih perkembangannya? PAD-nya Kota Tasik itu misalkan dari tahun 2017 ke 2022 itu relatif fluktuatif kecenderungannya kita tahu, dan ini menunjukkan tentang suasana kondisi ekonomi di warga Tasik itu sendiri, karena PAD itu sumbernya sebagian besar itu dari PBB, dari pajak penerangan jalan umum, dari BPHTB, dan jangan lupa bahwa PAD itu juga dari sumber pendapatannya dari BLUD. BLUD diantaranya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Soekarjo itu. Nah, kalau kita lihat bahwa dari 4 komponen itu yang paling besar memang dari BLUD, dari orang yang sakit sebetulnya untuk PAD Kota Tasik itu. Nah, saya coba analisis lebih dalam, ternyata pendapatan asli daerah di tahun 2017 itu sekitar 354 miliar ya. Di tahun 2022 ternyata itu menurun menjadi 341. Jadi ada penurunan ada penurunan. Nah, dari mana itu penurunannya? Yang kita lihat nanti. Nah, yang paling rendah sebetulnya PAD-nya itu di tahun 2018 itu anjlok di 280 2018, terus meningkat lagi sampai 2090 miliar, tahun 2020 314, 2021 paling tinggi di 445 miliar. Itu PAD-nya pendapatan. Nah, itu digunakan untuk apa? Itu 3 komponen yang saya lihat yang paling besar, yang paling besar. Pertama, kita PAD itu kalau dikembalikan dari BLUD, dari rumah sakit. Nah, pendapatan rumah sakit itu ternyata di tahun 2017 itu sekitar 110 miliar. Dan di tahun 2022 155 miliar. Itu trennya meningkat ya. Itu menunjukkan bahwa memang orang sakit yang menggunakan sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas itu tinggi, meningkat gitu. Nah, kalau kita lihat terus digunakan untuk apa saja? Nah, selain untuk yang tadi dikembalikan dari PAD itu, dikembalikan ke BLUD, juga digunakan untuk tunjangan, untuk tambahan penghasilan PNS yang notabene harus dari PAD. Nah, tambahan penghasilan PNS itu dari tahun 2017 angkanya di 107 miliar atau 108 miliar, dan di tahun 2022 itu meningkat trennya itu menjadi 155 miliar. Ini hampir sama antara BLUD dengan TPP peningkatannya gitu kan. Nah sehingga uang yang bisa dibelanjakan dari PAD untuk pembangunan Kota Tasik tentu saja harus
dikurangi dari apa? Dari PAD dikurangi, dikembalikan kepada BLUT dan digunakan untuk pembayaran TPP. Siapa TPP itu? Penghasilan, tambahan penghasilan ASN Kota Tasik, kan? Tambahan penghasilan di luar guru ya, di luar guru ini TPP-nya, karena kalau guru TPP-nya udah dari APBN, ini yang dari PAD. Nah sisanya itu kalau di tahun 2017 itu lumayan tuh, masih ada 136 miliar sisa PAD yang digunakan setelah bayar kembalikan kepada BLUT, bayar TPP. Tetapi di tahun 2022 itu ternyata menurun, tinggal 1 miliaran, sekitar 31 miliar. Bayangkan itu, bukannya pembangunan dari PAD itu semakin gede gitu uangnya, justru semakin turun. Nah ini barangkali PR untuk siapa? Untuk para kepala daerah yang sekarang sedang semangat ya, untuk mencalonkan ya, untuk Pilkada 2024 sekarang ini harus berpikir nih, bagaimana cara strategi meningkatkan agar PAD terus berkembang dan bukan hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan ASN, tetapi yang harus dipikirkan adalah pembangunan untuk rakyat. Saya menunjukkan ternyata dari PAD sisa yang bisa digunakan untuk pembangunan itu semakin kecil. Ini menarik sekali, dan bagi saya ini sangat ironi. Bahkan di tahun 2018 itu sudah hampir tidak ada, hampir 1 miliar, 1,5 miliar sisanya itu ya. 2018, 2019 naik 27 miliar lebih, 2020 turun jadi 26 miliar, 2021 naik menjadi 44 miliar, dan 2022 menjadi sisanya 30 miliar. Dan saya ngobrol-ngobrol, ya kan? Ya, tentu saja ngobrol dengan salah seorang narasumber lah ya di Pemkot Tasik. Nah ternyata yang sisa-sisa ini yang di PAD itu juga digunakan untuk pokir. Nah, pokir itu apa? Pokok-pokok pikiran anggota dewan. Ini yang sering dalam tanda kutip diperebutkan. Nah bagaimana? Berapa saja tuh yang untuk pokir? Nah kalau bagi saya pokir sih itu pasti untuk kepada pembangunan di Kota Tasik, walaupun gitu kan tidak seberapa itu yang diperjuangkan oleh anggota dewannya. Jadi uangnya besarannya kita sudah tahu. Saya dapat bocoran ternyata kalau pimpinan itu di tahun 2022 atau 2002 atau 2023 itu pimpinan itu dapat alokasi 3 miliar. Kalau wakil pimpinan itu 2 miliar. Kalau untuk anggota 1,5 miliar. Bisa dibayangkan kalau kita akumulasi itu berapa? 10 miliar tuh untuk pokok-pokok pikiran ya, untuk itu. Jadi kalau misalnya dirata-ratakan saja 1,5 miliar, anggota dewan ada 45, itu angkanya di sekitar 60 miliar. Jadi dari mana itu ngambilnya? Pasti tekor tuh kalau dari PAD. Bagaimana tidak pusingnya itu pemerintah kota untuk mengalokasikan ya PAD, membagi-bagikan gitu kan. Makanya jangan heran kalau misalnya sarana-sarana publik yang lain dari aspek pemeliharaan, misalnya dari aspek pemeliharaan itu rada kurang terurus. Sekarang kan ribut tuh PJU pemeliharaannya loba nu pararem gitu kan. Itu kan sampah terbengkalai yang kayak gitu tuh. Terus kalau perbaikan besar ya atau pembangunan besar yang bersifat pembangunan itu dana transfer dari pusat. Kalau nggak dari pusat ya dari provinsi. Cuman sayang dari pusat dan dari provinsi, terutama dari provinsi itu lebih banyak digunakan untuk physically. Sementara untuk peningkatan pembangunan SDM-nya relatif kecil. Oleh karena itu ini harus menjadi pikiran, harus menjadi concern siapapun nanti wali kotanya terpilih, ya kan? Ini harus dipikirkan agar PAD ini harus dikembangkan untuk mencari sumber-sumber lain. Dan kita tahu bahwa perkembangan ekonomi di Kota Tasik itu dilihat dari sisi pertumbuhannya itu relatif paling tinggi sepriangan timur ya Kota Tasik itu. Sekarang itu di atas 5%, di daerah lain kan di bawah 5%. Itu menunjukkan bahwa geliat pembangunan ekonomi Tasik itu yang dilakukan oleh warga masyarakat Kota Tasik itu relatif bagus.
Demikian dari saya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian terutama bagi warga Kota Tasik agar mendorong komitmen kepada para calon wali kota di Kota Tasik untuk berkomitmen agar meningkatkan PAD ini. Jangan sampai hanya pembangunan Kota Tasik mengandalkan dari pusat, dari provinsi. Kalau itu masih ketergantungan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum, ciao.